Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo sahabat PGRI SLCC Kabupaten Gresik. Selamat datang di podcast Ngobrol Edukatif, dampaknya positif. Ya, di podcast ini kita tidak hanya ngobrol tentang dunia pendidikan, tapi kita akan menggali cerita dari guru-guru inspiratif, pengalaman dengan perjuangannya yang terus bergerak memberikan dampak yang positif. Nah, hari ini kita kedatangan sosok guru yang sangat inspiratif nih. Beliau telah mengabadikan di dunia pendidikan selama 17 tahun. Beliau adalah Bapak Samsul Arifin, SPD. Oke, selamat datang Pak Samsul. Oke, selamat datang Pak Fajar. Bagaimana kabarnya hari Pak Samsul? Alhamdulillah sibuk sekali. Iya. Ya, Pak Samsul ini prestasi terbarunya beliau adalah juara 1 AGP 2025. Bapak Samsul mengajar apa ya Pak? IPA Pak Fajar. IPA di UPT SMP Negeri 14 Gresik. Oke. Beliau mengajar IPA di UPT SMP 14 Gresik. Oke Pak Samsul, saya ingin mengajak pendengar lebih jauh mengenal perjalanan Bapak terlebih dahulu. Bapak sudah mengajar 17 tahun. Apa yang membuat Bapak ini memilih dunia pendidikan dan tetap bertahan sampai hari ini Pak Samsul? Selamat siang, Sobat PGRI. Saya Samsul Arifin, saya guru dari UPT SMP Negeri 14 Gresik, ya, yang membuat saya bisa bertahan Pak Fajar selama 17 tahun ini adalah kami sudah kadung nyemplung jadi guru. Ketika awal kita kuliah dulu itu sempat disumpah Pak Fajar. Jadi para dosen itu karena kita di jurusan pendidikan ya. Iya benar. Nah, kita pernah disumpah kalau pengen mau kaya pindah jurusan saja. Wah, gitu ya. Kalau pengen lebih makmur ya pindah saja di jurusan yang lain. Nah, tapi kita sudah berjumpa di hari pertama masuk kuliah itu kita disiapkan memang jadi calon guru dan alhamdulillah pada sampai hari ini sudah menjalankan tugas itu Pak. Dan sudah 17 tahun Pak ya, sangat menginspirasi sekali. Pak Samsul, kalau Bapak melihat perjalanan dari awal mengajar sampai sekarang, apa perubahan terbesar yang Bapak rasakan dalam dunia pendidikan ini Pak Samsul? Perubahan yang besar sekarang adalah kita sudah bergeser Pak. Jadi pembelajaran kita yang dulu kita sangat tersentral pada guru, sekarang kita harus beralih ke murid kita Pak Fajar. Iya, jadi kita berpihak murid dan murid ya Pak ya. Sehingga secerdas, sepandai apapun guru ngajar di depan kelas itu ya. Tapi kalau muridnya tidak belajar itu sudah tidak zamannya sekarang. Menarik sekali. Pak Samsul, Bapak ini dikenal memiliki komitmen untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan berpusat pada murid Pak Samsul ya. Sebenarnya seperti pembelajaran ideal menurut Bapak itu bagaimana Pak? Pembelajaran ideal yaitu murid yang kita ajar itu bisa mencapai tujuan pembelajaran kita Pak. Iya. Nah, peran kita sebagai pendidik ya, itu di kurikulum Merdeka sekarang, apalagi dengan strategi pembelajaran mendalam, bahwasanya ada 3 peran guru yang sangat krusial Pak Fajar. Apa saja itu? Disepil ya. Iya, benar-benar. Yang pertama adalah kita sebagai aktivator Pak Fajar. Jadi guru itu harus memberikan kesempatan yang lebih pada murid kita untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Iya, dan ikut ke dalam pembelajaran. Berarti murid juga ikut aktif ya Pak ya? Iya, jadi kita sebagai aktivator itu menggerakkan mereka untuk bisa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah kita sebagai kolaborator. Ya. Kita sekarang tidak zamannya Superman ya, tapi kita sudah zamannya super team. Sebenarnya guru zaman sekarang harus mampu membuat kolaborasi antar kita dengan murid, dengan teman sejawat, dengan komite, dengan masyarakat di luar, itu harus kita bangun kolaborasi. Berarti cakup pendidikan itu Pak ya? Warga sekolah, masyarakat, orang tua, dan media sosial itu ya. Siap. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah guru kita itu harus punya kemampuan untuk bisa membangun budaya belajar. Iya.
kita memberikan kepercayaan kepada murid sehingga mereka bisa lebih kreatif, Betul. inovatif, sehingga mereka yang apa saya katakan tadi bisa ikut dalam pembelajaran. Wah, Gitu. luar biasa. Yang- Jadi ada 3 tadi Pak ya. Iya. Fasilitator, Aktivator, yang yang kedua adalah kolaborator, kolaborator, yang ketiga pengembang budaya pengembang belajar. budaya. Wah, mantap sekali. Dan ini Pak Samsul yang menarik. Bapak kan mengajar mapel IPA ya Pak ya. Dan kita tahu bahwa sebagian siswa pembelajaran IPA itu terkadang dianggap sebagai pembelajaran sulit ya Pak ya. Padahal kalau kita lihat itu di sekitar kita sebenarnya kehidupan kita tidak pernah lepas dari IPA. Ya, pertanyaannya Pak Samsul, bagaimana cara Bapak membuat pembelajaran IPA ini yang dianggap sulit menjadi lebih menyenangkan dan dekat dengan kehidupan murid? Iya, menarik ini Pak. Ya, sebenarnya di pembelajaran mendalam itu IPA sangat dominan sekali. Iya. Kalau kita munculkan 8 DPL, terus ada 3 prinsip pembelajaran. Yang dimensi profil Iya, itu tadi. iya, ada 8, terus ditambah 3 prinsip pembelajaran Iya. mendalam dan 3 pengalaman belajar dan 4 kerangka itu ternyata di IPA ada semua. Tapi tidak hanya di IPA Pak Fajar. Iya. Nah, sekarang itu marak ya, kalau jenengan ikut pembelajaran daring maupun luring, ternyata ada isu yang sangat utama di kurikulum sekarang, yaitu inquiry kolaboratif. Itu apa ini Pak bagi Bapak Ibu guru yang penasaran inquiry kolaboratif itu Pak boleh dijelaskan di skill sedikit Pak? Menarik ini Pak. Ya, inquiry kolaboratif itu ya sobat PGRI, bahasanya di naskah akademik pembelajaran mendalam Pak Fajar. Ya. Itu ada 2 kalimat yang ini saya cantumkan di hati saya Pak Fajar. Yang pertama bahasanya kurikulum itu memberikan ruang kepada peserta didik, dulu masih peserta didik sekarang Iya. jadi murid ya, itu untuk mengikuti pembelajaran terpadu, multidisiplin dan antardisiplin Pak Fajar. Terpadu, Multidisiplin dan antardisiplin. antardisiplin. Dia tidak hanya IPA saja yang dipelajari. Oke. Yang kalimat kedua mengatakan bahwasanya pembelajaran terpadu itu menyiapkan peserta didik untuk bisa mengkaitkan pengetahuan antar bidang itu pada satu pembelajaran tertentu Ya. dan bisa digunakan di kehidupan bermasyarakat. Oh, berarti bermakna gitu Pak ya. Iya. Pembelajaran bermakna. Benar. Nah, 2 kalimat itu yang menginspirasi saya untuk menjalankan inquiry kolaboratif. Siap Bapak. Lalu itu Pak Samsul, apa yang paling penting dimiliki seorang guru agar mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif tadi? Kalau Pak Samsul di pembelajaran IPA, kira-kira bagaimana itu Pak? Intinya merdeka dulu. Merdeka. Merdeka itu keluar dari apa yang kita lakukan saat ini, kita rubah ke pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak. Oke. Jadi kalau kita ngomong inquiry kolaboratif Pak Fajar, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Ya, Oke. tidak hanya IPA loh ya. Ya. Tidak hanya IPA. Kalau IPA sudah jelas relevansinya ada pada kehidupan, tapi kita tautkan ke pembelajaran yang lain. Contoh ya, kita harus punya assess dulu. Jadi kita melakukan identifikasi mana kelemahan-kelemahan pada murid kita. Berarti asesmen diagnostik awal dulu. Jangan katakan asesmen diagnostik, Iya. sekarang nggak boleh ya. Kira Asesmen awal saja. Oh, gitu, ya. Karena diagnostik itu miliknya psikolog, miliknya Oh, gitu. kedokteran. Berarti Itu asesmen awal saja. ya. Oke. Jadi asesmen awal itu kita bisa mengidentifikasi Pak Fajar, kelemahan murid kita apa. Ya. Taruhlah murid kita itu kurang bisa ngomong di hadapan teman-temannya, ya. Atau bisa memahami, mereka kurang pandai dalam memahami suatu konsep gitu ya. Maka akses itu kita notif gitu ya. Nah, menariknya yang kita akses, kita identifikasi bukan hanya siswa, guru itu wajib kita akses. Oh, berarti murid juga di asesmen, Iya. gurunya juga. Iya betul Pak Fajar. Sehingga Pak, nanti 2 arah ini akan saling terhubung. Jadi lewat apa Bapak Ibu guru kita akses? Kalau Pak Fajar dinilai lewat apa? Iya, biasanya kalau asesmen awal itu kognitif, Iya. psikomotorik, kalau di Pak Fajar Iya. pernah melakukan di supervisi Bapak Kepala Sekolah? iya Nah, pernah Pak. itu kita dari situ kita dapat data bahwasannya
oh ternyata si A ini, saya guru Iya. Pak Samsul ini lemah dalam manajemen kelas, maka kita Oke. masukkan dalam identifikasi. Wah, menarik sekali ini hal baru ini Bapak Ya. Ibu. Nah, setelah itu tahap yang kedua adalah kita desain. Oke. Kita desain skenario. Jadi inquiry kolaboratif itu guru sekarang tidak single fighter Pak Fajar ya. Mhm. Sehingga bisa bermain peran dengan, taruhlah saya guru IPA, Iya. Pak Fajar guru Visio. IPS, Iya. ya, IPS. Terus Pak Hamim guru bahasa Indonesia Iya. dan Bu Rini guru matematika. Matematika. Nah, di situ kita bisa membuat skenario bareng lewat inquiry kolaboratif. Berarti bisa berkolaborasi lintas mapel. Iya. Oke, luar Sehingga biasa. pada akhirnya nanti bisa membuat perubahan di asas tadi, Pak Fajar. Oke, wah luar biasa. Pak Samsul pengalamannya berbagi, menginspirasi guru-guru. Nah ini Pak Samsul, tahun 2025 kemarin, Pak Samsul juara 1 AGP Guru Prima. Anugerah Guru Prima Iya. PGRI 2025. Nah, ketika nama Bapak diumumkan sebagai juara 1 AGP itu Pak, apa yang pertama kali Bapak rasakan Pak? Kaget, Pak. Kita gimana itu Pak? Tahun sebelumnya, Ya. 2024 itu di bawah penyisian saya masuk nominator juara 1 ya. Iya. Tapi saat grand final ya karena saya kurang PB dan sebagainya akhirnya saya jatuh di posisi kedua. Wah. Akhirnya karena memori tahun kemarin Iya. itu sudah juara 2 akhirnya kaget kok bisa juara 1. Wah, luar biasa. Itu sebuah perjuangan ya Pak Samsul ya. Ya, karena sebentar lagi nih Pak Samsul, sahabat PGRI ada anugerah Guru Prima tahun 2026 Pak ya. Betul. Kira-kira apa yang mendorong Bapak untuk mengikuti AGP yang kemarin itu Pak? Barangkali ada tips dan trik untuk teman-teman nanti bisa ikut AGP 2026. Iya. Tahun kemarin itu karena sangat mendadak 1-2 hari itu kita harus ada sosialisasi, Iya, betul. langsung penilaian Pak ya. Hari besoknya juga penilaian. Akhirnya karena kami itu sudah punya data sejak beberapa tahun yang lalu, apalagi di Pak Fajar itu kan guru penggerak juga Iya, ya. benar. Baik itu portofolio digital maupun naskah karya yang kita lombakan itu sudah siap sebenarnya. Betul. Sehingga tidak menunggu banyak waktu, itu yang kita lombakan. Oke. Sehingga AGP itu kan memotret guru itu panjang Pak Fajar. Tidak Iya. hanya sehari 2 hari, tapi itu sudah bertahun-tahun, makanya Benar sekali. Jadi Bapak Ibu guru yang punya best practice atau praktik baik pembelajaran harus ikut ya Pak ya? wajib. Wajib ikut Wajib. AGP tahun 2026. Ya ini Pak, ini ada games nih untuk Pak Samsul. Jadi saya kasih pertanyaan, Pak Samsul jawab dengan singkat. Oke, siap ya Pak ya? Siap. Oke. Satu kata untuk menggambarkan perjalanan Bapak menjadi guru selama 17 tahun. Bergerak. Bergerak. Kenapa itu Pak? Ya kalau kita diam aja kita tidak akan selevel ini. Wah, mantap sekali. Yang kedua, Pak. IPA dalam satu kata menurut Bapak. Keren. Keren. Bisa dijelaskan Pak sedikit, Pak? Keren karena yang kita hadapi di kehidupan itu semuanya ada di IPA. Dekat dengan Makanya IPA. relevansinya bagi kehidupan itu sangat luar biasa sekali. Iya. Sehingga mendalamnya sangat mendalam. Wah, luar biasa hari ini, Pak. Yang ketiga, Pak. Guru hebat menurut Pak Samsul itu seperti apa? Dia menginspirasi, Pak. Menginspirasi Bagi semuanya, termasuk Sobat PGRI ini sangat menginspirasi ya, setelah saya Pak Fajar ini ya. berarti tetap menginspirasi bagi murid, rekan Bagi guru, murid, iya. dan Iya. masyarakat Iya. ya, Pak. Ya. Oke. Kalau boleh memilih satu pesan ini Pak Samsul untuk guru muda yang ingin berprestasi dan berkarya, apa menurut Bapak? Jangan mager. Iya, jangan mager. Jadi tetap belajar ya Pak ya. Jangan mager. Karena teknologi sekarang sangat mendukung Pak Fajar. Oke. Sehingga kita ingin apapun itu sebenarnya bisa. Dan satu hal yang membedakan kita dengan teknologi atau akal imitasi yaitu ketika kita tadi saya mengatakan di inquiry kolaboratif ada aktivator, Benar. ada kolaborator, dan juga pengembang budaya belajar itu kita beda dengan AI. Kalau AI itu kan
kita ngetik dalam hitungan sekian detik itu nanti langsung muncul sebenarnya. Tapi kalau kita menyampaikan dengan strategi pembelajaran mendalam, apalagi dengan inquiry kolaboratif, tidak hanya sekedar batas hafalan atau pengetahuan saja, sehingga makna dari kita belajar itu nanti muncul saat kita belajar menerapkan strategi pembelajaran mendalam dengan inquiry kolaboratif. Betul sekali. Jadi apakah guru itu harus bergantung ke AI, Pak? Kalau zaman sekarang ini, Pak? Iya, harus. Dalam catatan sebagai alat untuk membantu kita, tapi pengembangannya tetap dari Bapak Ibu. Berarti sebagai alat ya, Pak? Iya, Ya? karena AI tidak akan munculkan emosi, empati tidak akan muncul. Tapi ketika kita pembelajaran kita sudah mendalam, maka empati itu akan muncul. Siap. Berarti AI ini tidak bisa menggantikan guru ya, Pak? Iya, enggak bisa. Tapi guru bisa lebih dari itu. Jadi AI hanya sebagai alat bantu saja. Oke. Kita teruskan lagi Pak Samsul. Ini ada 2 pilihan, Pak Samsul menjawab cepat, 1 pilihan saja. Yang mudah ya? Iya, siap. Mengajar dengan eksperimen atau mengajar dengan teknologi? Eksperimen. Alasannya kenapa, Pak? Karena teknologi tadi cuma alat. Eksperimen itu nanti anak kita ajak untuk menyelami secara detail dengan bantuan alat. Berarti Pak Samsul pilih eksperimen? Eksperimen. Oke, keren. Menjadi guru yang inovatif atau guru yang menginspirasi? Menginspirasi. Alasannya lagi apa, Pak? Kalau menginspirasi berarti ya sudah barang tentu inovatif. Bisa dilihat. Keren. Mengajar siswa yang aktif bertanya atau siswa yang aktif praktik? Praktek. Karena dalam kegiatan praktek itu kan sebuah proses ya. Pasti ada tanya. Kalau gitu. tanya cuma ya dangkal saja, learning saja gitu. Oke. Yang terakhir ini, Pak. Terus belajar atau terus berkarya? Terus berkarya, Pak. Alasannya? Ya dalam proses membuat karya itu ya harus belajar. Harus belajar, Pak, ya, tetap ya. Berarti guru harus belajar sepanjang hayat. Iya. Long live learning ya, Pak ya. Oke, luar biasa sekali ini obrolan kita sama Pak Samsul Arifin. Semoga banyak menginspirasi Bapak Ibu di PGRI Kabupaten Gresik dan khususnya di guru di Indonesia ya, Pak ya. Pak Samsul, kita sudah berbicara tentang 17 tahun jenengan sebagai guru pembelajaran IPA, banyak inovasi, perjuangan mengikuti AGP, sampai akhirnya menjadi juara tadi, Pak ya. Jika Bapak boleh memberikan satu kalimat kepada seluruh guru di Kabupaten Gresik agar terus belajar, berinovasi, dan berani berprestasi, apa yang Bapak ingin sampaikan? Terima kasih Pak Wajari. Sobat PGRI, kalau Bapak Ibu ya pengen berinovasi, maka yang harus dilakukan adalah dengan harus siap. Ya, siap dengan karya, siap dengan perjuangan, karena tanpa itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi karya yang kita hasilkan itu tentu dengan perjuangan. Siap. Ya pakai melek, kita harus berkorban ya. Bawa LCD ke kelas, pakai assessment dengan anak-anak, tapi hasilnya nanti kelihatan ketika kita sudah berjuang. Jadi seperti ya konsep learning tadi, Pak. Iya, jadi inquiry kolaboratif ini Bapak Ibu, ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan pembelajaran mendalam. Karena tanpa itu ya tidak akan terlaksana. Selama ini kan pembelajaran hanya sekedar administrasi. Siap. Kalau rancangan pembelajaran sudah ada, tadi ada 8, 3, 3, 4 ya sudah selesai. Tapi aktivitasnya belum muncul. Maka dari itu butuh inquiry kolaboratif untuk menyatukan tadi ya, bidang-bidang ilmu sehingga ada relevansinya bagi kehidupan anak-anak. Luar biasa, keren sekali. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Samsul Arifin SPD. Sangat menginspirasi sekali, Pak. Semoga perjalanan Pak Samsul ke depannya lebih sukses, lebih menghasilkan karya-karya luar biasa, Bapak. Jadi, untuk sahabat PGRI SLC Kabupaten Gresik, jangan menunggu hebat untuk berkarya, mulailah dari apa yang kita bisa, terus belajar, terus mencoba, dan terus memberikan dampak. Saya Fajar Advis dan Samsul Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PGRI SLCC Kabupaten Gresik, ngobrol edukatif, dampaknya positif.